Aku yang selalu antusias dan paket yang selalu susah dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, selamat bulan Desember. Sesuai dengan judul, hari ini aku mau unboxing novel dari penerbit Haru yang sedang mengadakan diskon besar-besaran, juga mereview novel dari The Lunar Chronicles. Ya, masih novel dari The Lunar Chronicles karena ini adalah buku keduanya. Jadi rencananya aku mau review dari buku pertama sampai buku terakhir, yaitu buku keempat. Tapi aku baru baca sampai buku keempat, maksudnya belum selesai di buku keempat. Jadi sebelum ke buku ketiga dan keempat, aku mau review bukunya yang kedua, yaitu Scarlet. Kalau sebelumnya kalian sudah nonton videoku yang review Cinder, kalian pasti udah gak asing lagi sama buku yang berjudul Scarlet ini, karena buku Scarlet ini adalah buku kedua dari Cinder. Untuk lebih detailnya lagi, sebelum masuk ke review, seperti biasa, aku akan membacakan sedikit sinopsis yang akan mengantarkan kalian atau membantu kalian membayangkan tentang buku ini. Sama seperti buku sebelumnya Cinder, hanya saja buku ini bukan retelling dari kisah Cinderella, melainkan retelling dari kisah gadis bertudung merah. Dalam buku ini diceritakan Scarlet adalah sosok gadis yang kuat, pemberani dan juga mandiri, tinggal sendiri di tempat tinggalnya di Perancis di Federasi Eropa. Scarlet yang sehari-harinya bekerja sebagai pemasok sayuran di restoran dekat tempatnya tinggal, dipertemukan dengan petarung jalanan misterius bernama Wolf. Selain menjadi pemasok sayuran di dekat tempatnya tinggal, Scarlet juga memiliki misi atau memiliki tujuan untuk mencari neneknya yang hilang di telan bumi. Meskipun pertemuan demi pertemuan membuat mereka merasa dekat, tapi Scarlet selalu merasakan keganjalan pada diri Wolf, di mana Wolf ini tiba-tiba ingin membantu Scarlet untuk mencari neneknya. Scarlet yang tidak bisa percaya begitu saja dengan orang asing, akhirnya memilih untuk menjauhi Wolf. Namun, meskipun begitu, Wolf tidak putus asa dan berusaha untuk mengambil hatinya Scarlet. Hingga pada akhirnya, kejadian demi kejadian, rintangan demi rintangan yang mereka hadapi bersama, membuat Scarlet akhirnya luluh dan ingin mencari neneknya bersama Wolf. Namun, semuanya tidak berjalan lancar begitu saja. Acap kali Scarlet merasa curiga kepada Wolf, yang dimana dia merupakan orang misterius, ketika Wolf tiba-tiba menjadi sosok aneh atau sosok lain dari dirinya. Hingga pada akhirnya, karena merasa sudah dekat dengan Wolf, Scarlet pun mempertanyakan apa niat asli dari Wolf dan juga siapa Wolf sebenarnya. Dan tentu saja hal itu membuat Wolf yang merasa Scarlet sudah mempercayai dirinya akhirnya menunjukkan sisi aslinya, sisi misteriusnya, sisi yang selama ini selalu dia sembunyikan dari Scarlet. Di bumi bagian lain, ada Cinder dan juga Captain Thorn yang juga sedang mencari neneknya Scarlet ini dengan tujuan untuk mencari kunci kehidupannya. Akhirnya dipertemukan dengan Scarlet dan mereka pun menjalani misi bersama untuk mencari neneknya Scarlet. Kesan pertama saat aku memutuskan untuk melanjutkan buku kedua ini, aku nggak terlalu naruh harapan tinggi, soalnya pas aku baca buku pertama, aku dibikin pusing kan, aku dibikin mikir gitu sama buku itu. Tapi ternyata pas aku udah baca halaman demi halaman, oh ternyata istilah-istilah rumit itu gak ada di sini. Jadi aku senang baca novel ini. Dan sejujurnya aku juga gak pernah baca dongeng Gadis Bertudung Merah secara menyeluruh. Jadi aku cuma tahu kalau misalkan kisahnya itu gini dari kartun, dari cerita orang. Jadi aku nggak pernah baca dongengnya langsung. Jadi aku tuh benar-benar nggak tahu perbandingan antara dongeng dan juga novel ini. Tapi meskipun begitu aku menikmatinya. Karena kalau misalkan di buku pertama kalian itu bakal diajak pinter, di buku kedua ini kalian tuh bakal diajak bucin. Ya, karena Scarlet dan Wolf ini tuh bener-bener bucin. Tapi meskipun begitu, bucin di sini nggak yang lebay-lebay gimana, karena ya tetap pada genrenya sendiri. Ini bukan novel romance, jadi kadar romansnya nggak akan sekental yang memiliki genre romance, tentu saja. Dan selain itu, banyak juga action atau adegan laga antara Wolf dan juga tentara Levana yang membuat ketika membaca itu kayak greget gitu, karena emang sedetail itu gitu si penulis itu menceritakannya. Selain itu, ketika baca halaman awal-awal, aku juga dibikin menarik karena di sini
buku itu dibuka dengan omelan Scarlett ya, karena di situ Scarlett diceritakan sebagai pemasok sayuran. Jadi ketika dia marah, dan penyebab itu pasti akan tentang sayuran kan. Nah di situ aku ngerasa Scarlett itu konyol, tapi emang wajar dia marah gitu, ngerti gak sih? Jadi gak tahu apa yang harus diketawain, tapi aku tuh ketawa, nggak ngerti. Aku juga di pertengahan bertanya-tanya gimana Cinder nantinya ketemu Scarlett, terus gimana Scarlett nanti memiliki misi bersama sama Cinder. Aku juga nggak memperkirakan itu semua, sampai akhirnya aku dikasih tahu pas dari bab pertengahan menuju akhir gitu. Iya, karena emang aku tuh baca buku ini udah lama banget, dan aku juga reviewnya baru-baru ini. Kenapa aku jadiin video? Karena rasanya kurang lengkap gitu kalau misalkan ngoceh-ngoceh buku, cuma nulis aja tanpa berinteraksi kayak gini loh. Jadi aku ngerasa aku kayaknya harus bikin video gitu. Dan aku tahu kalian gak mau tahu. Cuman ya udah, aku pengen cerita aja. Nggak aja. Dan awalnya aku ngerasa aku bisa baca buku ini tanpa baca buku pertama seharusnya, tapi ternyata nggak bisa, karena banyak sejarah Cinder yang nggak diceritain ulang di buku ini dan hanya diceritakan di bukunya yang pertama. Jadi kesan aku ke buku ini, aku suka karena nggak serumit Cinder, aku suka karena nggak sepahit Cinder, aku suka karena cerita ini manis, dan aku juga suka sama Wolf. Oke, tapi nggak menyaingi rasa suka aku sama Thorn, enggak. Wolf itu kedua berarti ya. Jadi kalau disimpulkan, aku lebih suka buku ini ketimbang Cinder. Aku bisa ngasih buku ini 5 bintang tanpa pikir panjang karena aku sesuka itu. Tapi aku juga harus berterima kasih ke buku pertama, karena tanpa buku pertama aku juga nggak akan ngerti buku ini. Jadi kesimpulannya, aku suka buku ini. Dan segitu aja kali ya review dari aku, karena sebenarnya aku juga udah baca ini lama banget, jadi aku sedikit lupa. Cuman kesan-kesan yang aku ingat seperti itu. Dan kalau misalkan kalian lagi baca series ini, aku harap kalian segera melanjutkannya ke Crash, karena di sana juga gak kalah seru dan juga gak kalah tegang. Jadi segitu aja review tentang buku ini. Dan untuk menambah asupan semangat, mari kita unboxing. Sebelum unboxing paket ini, aku mau ngasih tahu kalau aku belinya di Penerbit Haru dengan harga diskon. Jadi kalau misalkan kalian juga pengen, nanti aku simpan linknya di bawah. Semoga masih kebagian, karena mengingat 12/12 masih 2 hari lagi. Kita mulai. Dikit bocoran, aku beli buku keduanya Illumini. Kalau kalian udah baca buku itu pasti kalian tahu kelanjutannya apa. Jadi aku beli. Aku gak sabar. Selalu antusias. Aku yang selalu antusias dan paket yang selalu susah dibuka. Terima kasih. Soalnya aku beli 2 buku, aku baru ngasih 1 buku, dan kalian bakal tahu buku apa selanjutnya setelah aku buka. Semoga hasilnya nggak ada yang cacat, jadi gak usah harus kembaliin gitu. Tada! Ya, aku beli buku Gemina, lanjutan Illumine, juga Call from an Angel, karyanya Muso. Apa sih? Aku cuma bisa nyebut Musonya aja. Namanya ini nih. Aku dapat diskon gede banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen juga dapat diskonnya, kalian harus cepet-cepet cek ke Penerbit Haru. Kalau misalkan kalian pencinta bukunya Penerbit Haru. Aku beli 2 buku ini bukan karena tanpa alasan. Pertama, aku beli buku ini karena aku punya buku kesatunya. Dan yang kedua, karena aku udah ngejadiin ini wishlist lama banget, dan baru aku beli setelah melalui pertimbangan yang sangat-sangat banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk beli, dan juga karena mengingat 12/12. Jadi sekian dulu video kali ini. Maaf karena banyak kesalahan, aku tahu. Cuman ya, semoga kalian menikmatinya, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Dah, assalamualaikum.